Provinsi Sumatera Tengah, kabupaten, kota besar, dan kota kecil. Pernahkah Sanak mendengar tentang Provinsi Sumatera Tengah? Sebuah provinsi besar yang pernah menyatukan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, namun kini nyaris terlupakan. Provinsi ini hanya bertahan sekitar 1 dekade, tetapi justru menjadi fondasi penting bagi pembentukan kabupaten, kota besar, dan kota kecil yang masih kita kenal hingga hari ini. Sanak tahu tidak? Dulu, sebelum muncul Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi seperti yang kita kenal sekarang, ketiga wilayah ini pernah tergabung dalam satu provinsi besar. Namanya adalah Provinsi Sumatera Tengah, sebuah provinsi yang hanya bertahan kurang lebih 1 dekade, tetapi sangat penting dalam sejarah pembentukan wilayah di Indonesia. Dan hari ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana pembagian kabupaten, kota besar, dan kota kecil di dalam Provinsi Sumatera Tengah. Seperti apa struktur pemerintahannya? Bagaimana dasar hukumnya? Dan mengapa akhirnya provinsi ini dibubarkan? Mari kita mulai dari awal. Provinsi Sumatera Tengah resmi berdiri pada 15 April 1948 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Undang-undang ini membagi Pulau Sumatera yang tadinya satu provinsi besar menjadi 3 bagian. Pertama, Sumatera Utara, kedua, Sumatera Tengah, ketiga, Sumatera Selatan. Tujuannya jelas, untuk mempermudah administrasi dan pemerintahan, karena satu provinsi Sumatera yang sangat luas dianggap terlalu sulit untuk diatur. Nah, untuk Provinsi Sumatera Tengah, wilayahnya mencakup 3 karesidenan besar, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Yang menarik adalah penunjukan Bukit Tinggi sebagai ibu kota. Mengapa Bukit Tinggi? Karena pada masa itu Bukit Tinggi merupakan salah satu kota terpenting di luar Jawa. Infrastruktur pemerintahan sudah ada dan wilayahnya relatif aman. Bahkan di kota inilah berdiri Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada tahun 1948 sampai 1949 saat Belanda melancarkan agresi militer II. Jadi, sejak awal, posisi Bukit Tinggi memang sangat strategis. Memasuki pertengahan 1950-an, pemerintah pusat mulai menata ulang bentuk daerah otonom di Provinsi Sumatera Tengah. Hasil penataan ini ditetapkan dalam 3 undang-undang tahun 1956 yang masing-masing mengatur, pertama, daerah kabupaten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, kedua, kota besar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, dan ketiga, kota kecil dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956. Penataan ini menjadi sangat penting, karena inilah cikal bakal struktur pemerintahan daerah di Sumatera Barat, Riau, dan Jambi yang berlaku hingga hari ini. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Provinsi Sumatera Tengah tersusun atas 14 kabupaten, lengkap dengan ibu kotanya. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, Kabupaten Agam, dengan ibu kotanya Bukit Tinggi. Kedua, Kabupaten Padang Pariaman, ibu kota Pariaman. Ketiga, Kabupaten Solok, ibu kota Solok. Keempat, Kabupaten Pasaman, ibu kota Lubuk Sikaping. Kelima, Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung, ibu kota Sijunjung. Keenam, Kabupaten 50 Kota, ibu kota Payakumbuh. Ketujuh, Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, ibu kota Sungai Penuh. Kedelapan, Kabupaten Tanah Datar, ibu kota Batu Sangkar. Kesembilan, Kabupaten Kampar, ibu kota Bangkinang. Kesepuluh, Kabupaten Indragiri, ibu kota Rengat. Kesebelas, Kabupaten Bengkalis, ibu kota Bengkalis.
Ke-12 Kabupaten Kepulauan Riau, Ibu Kota Tanjung Pinang. Berikutnya, Kabupaten Merangin, Ibu Kota Muara Bungo. Dan yang terakhir, Kabupaten Batanghari, Ibu Kota Jambi. Jika kita lihat, distribusi kabupaten ini mencakup wilayah 3 provinsi modern. Pertama, Sumatera Barat, meliputi wilayah Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Solok, Pasaman, Sijunjung, 50 kota, pesisir selatan, dan tanah datar. Kedua, Riau, meliputi Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kepulauan Riau. Dan Jambi, meliputi Merangin, Batanghari. Inilah struktur administratif yang menjadi dasar pemekaran-pemekaran daerah setelah 1957. Kita lanjutkan dengan kota besar di Sumatera Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, ada 3 kota besar dalam provinsi ini: Bukit Tinggi, Padang, dan Jambi. Mengapa hanya 3? Karena ketiga kota ini memiliki peran besar dalam pemerintahan, ekonomi, dan perhubungan pada masa itu. Bukit Tinggi adalah pusat pemerintahan, Padang pusat perdagangan dan pelabuhan, sementara Jambi adalah simpul ekonomi di bagian selatan provinsi. Masih pada tahun 1956, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, pemerintah juga menetapkan 5 kota kecil. Kota kecil ini berfungsi sebagai pusat perdagangan lokal dan pusat pelayanan masyarakat. Yang berstatus sebagai kota kecil di Sumatera Tengah adalah: pertama, Pakanbaru, kedua, Sawah Lunto, ketiga, Padang Panjang, keempat, Solok, dan Payakumbuh. Menariknya, beberapa kota kecil ini kini tumbuh menjadi kota besar atau kota mandiri, seperti Pekanbaru, Payakumbuh, dan Solok. Provinsi Sumatera Tengah tidak bertahan lama. Pada 1957, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 sebagai landasan pembubarannya. Lalu, setahun kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, wilayah Sumatera Tengah resmi dipecah menjadi 3 provinsi baru, yaitu: pertama, Sumatera Barat, kedua, Riau, dan Jambi. Apa penyebabnya? Ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Pada dekade 1950-an, ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat berkembang luas di banyak wilayah luar Jawa, termasuk di bekas provinsi Sumatera Tengah. Daerah-daerah ini merasa bahwa pembangunan nasional terlalu berpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah yang justru menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, baik dari hasil pertanian, perkebunan, hingga sumber daya alam, tidak mendapatkan alokasi anggaran yang sepadan. Di saat Sumatera menyumbang pemasukan besar melalui ekspor karet, minyak, dan hasil bumi lainnya, pemerintah pusat hanya memberikan sedikit dana pembangunan daerah. Kewenangan pemerintah daerah juga sangat terbatas, sehingga mereka tidak dapat mengelola potensi ekonominya secara mandiri. Ketimpangan antara kontribusi dan imbal balik inilah yang menciptakan rasa frustasi dan memicu tuntutan akan otonomi yang lebih luas. Akumulasi ketidakpuasan daerah akhirnya mencapai titik puncak pada 1958 dengan lahirnya gerakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Gerakan ini merupakan bentuk perlawanan politik terhadap model pemerintahan yang dianggap terlalu sentralistik dan tidak adil. Tokoh-tokoh PRRI menuntut 3 hal utama: otonomi daerah yang lebih luas, pemerataan pembangunan agar tidak hanya terpusat di Jawa, serta sistem pengelolaan ekonomi yang lebih adil bagi daerah penghasil. Walaupun PRRI pada akhirnya dapat dipadamkan oleh pemerintah pusat, gagasan yang mereka bawa justru meninggalkan jejak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Peristiwa ini membuka mata pemerintah bahwa desentralisasi adalah kebutuhan mendesak, dan kelak menjadi landasan bagi lahirnya kebijakan otonomi daerah pada era reformasi.
Meskipun tidak berumur panjang, Provinsi Sumatera Tengah meninggalkan warisan besar. Pembagian kabupaten yang menjadi dasar pembentukan provinsi modern, penguatan status kota dari kota kecil, kota besar, hingga kemudian kota madya, kesadaran akan pentingnya otonomi daerah, berdirinya provinsi baru, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Hari ini, jejak sejarah itu masih terlihat jelas dalam struktur pemerintahan daerah, peta kabupaten, hingga perkembangan kota-kota besar di 3 provinsi tersebut. Itulah sejarah lengkap tentang bagaimana kabupaten kota besar dan kota kecil dibentuk dalam Provinsi Sumatera Tengah. Mulai dari dasar hukum tahun 1948 dan 1956, sampai masa pembubarannya pada tahun 1957-1958. Sumatera Tengah mungkin hanya berdiri sejenak dalam perjalanan panjang Republik, tetapi gema perjuangannya masih terasa hingga hari ini. Dari kota minyak di pesisir timur hingga pegunungan Minangkabau di barat, daerah-daerah itu pernah menuntut hak yang sama, kesempatan untuk tumbuh. Ketika suara mereka tak terdengar, lahirlah pergolakan. Ketika ketimpangan tak diselesaikan, tercetuslah perlawanan. Namun dari badai itu pula lahir kesadaran baru, bahwa Indonesia hanya akan kuat jika setiap daerah diberi ruang untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan kini, 3 provinsi yang pernah bersatu itu melangkah maju sebagai bukti bahwa masa lalu telah mengajarkan kita untuk tidak lagi menutup telinga terhadap suara dari daerah. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya, terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.